Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada pagi ini saya ingin menghimbaukan tentang permasalahan COVID-19 dan permasalahan yang berlakunya saat ini di Aceh. Mungkin ramai orang heran ataupun ada pula orang-orang yang sakit hati. Mungkin saya memakai serban hijau. Saya ingin memberitahu kepada rakyat Aceh dan bangsa Aceh. Serban putih adalah kepada orang tarikat. Apa yang dinamakan memakai sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah salah satu memakai serban. Serban putih di dalam sunnah Rasulullah. Orang yang memakai serban putih yaitu adalah orang bertarikat. Saya ulangi sekali lagi. Apakah yang dinamakan orang ramai berkata, pakailah sunnah Rasulullah seperti serban. Apakah yang dimaksud serban? Mengikut sunnah Rasulullah. Barang siapa yang memakai serban warna putih di kepalanya, itu yang dinamakan orang bertarikat. Jadi orang-orang yang bertarikat, bersanad tarikatnya daripada mursyid kepada Rasulullah, wajib memakai serban. Serban warna putih adalah bagi orang yang bertarikat. Serban warna hijau bagi orang yang berhakikat. Serban warna kuning bagi orang yang bersyariat. Itu yang tiga martabat dalam perjalanan ini. Satu, serban warna putih bagi orang yang bertarikat. Barang siapa yang bertarikat, wajib atas mereka memakai serban putih. Karena itu sunnah Rasulullah. Maka dalam sunnah Rasulullah ada 4 perkara. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Wajib kita mengetahui. Baru dinamakan Islam sempurna. Serban warna putih bagi orang ahli zikir ataupun bagi orang pengikut MPTT wajib memakai serban. Karena serban warna putih bagi ahli tarikat. Orang kadang-kadang pakai serban ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah Rasul, apa yang diikut pun saya tidak faham. Padahal memakai serban putih memang sunnah Rasulullah. Tapi seseorang yang memakai serban putih, mereka wajib bertarikat. Itu baru kita mendapat hikmah adapun pahala. Kalau orang biasa kata pahala. Jadi orang yang memakai serban hijau itu adalah perjalanan hakikat. Jadi orang-orang seperti perjalanan hakikat, mereka memakai serban hijau. Serban hijau ni di bawah tarikat Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bagi orang yang memakai serban kuning, itu bagi raja ataupun raja yang bersyariat. Serban kuning adalah bagi raja-raja yang bersyariat, yang memimpin akan pimpinan tampuk syariat di dalam negara tertentu.
Itu maksud serban kuning. Jadi serban hitam dengan serban merah ini adalah pasukan khusus, pasukan perang. Pasukan perang dan pasukan perang Khandak dan pasukan perang Badal. Hitam dan putih, hitam dan merah. Karena Rasulullah pernah memakai serban hitam dan serban merah untuk masa berperang Khandak dan perang Badai. Jadi kena faham baru kita dapat hikmah di dalam berserban. Jangan kata pakai ikutlah sunnah Rasulullah karena Rasulullah berserban. Apa syarat-syarat Rasulullah berserban? Kena kita tahu, kena faham. Ya. Serban warna putih bagi orang ahli tarikat seperti tarikat Persatuan MPTT di bawah Abuya Amran Wali, tarikat Naqsyabandi. Mereka wajib melambangkan orang bertarikat wajib memakai serban. Jadi orang-orang yang tak faham ni pakai serban ikut sunnah Rasulullah. Dan sunnah Rasulullah sudah tersusun sunnah syariat, sunnah tarikat, sunnah hakikat dan sunnah makrifat. Ini ada sunnah semua. Sunnah di dalam syariat, sunnah di dalam tarikat, sunnah di dalam hakikat dan sunnah di dalam makrifat. Jadi kita selaku orang Islam wajib mengetahui akan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan mengikut orang pakai serban, kita pakai serban dengan alasan berkata dapat pahala. Mengikut sunnah Rasulullah dapat pahala, tapi kedudukan sunnah Rasulullah kita tidak tahu. Macam mana kita mau dapat pahala? Jadi serban yang orang-orang yang memakai serban warna putih itu adalah orang-orang yang bertarikat. Jadi saya himbaukan kepada seluruh jamaah MPTT Tauhid Tasawuf Persatuan Asia Tenggara, mereka yang sudah bertarikat kepada Abuya Amran Wali, maka wajib atas mereka melambang dirinya sebagai Islamik, wajib memakai serban warna putih. Baru mendapat hikmah, mendapat pahala daripada Allah dan mendapat ridha Rasulullah, ridha guru. Ya. Jadi orang-orang yang berhakikat mereka akan memakai serban warna hijau ataupun serban warna kuning. Kuning ini adalah lambang kepada raja-raja yang memerintahi hukum syariah, hukum syarak. Jadi raja-raja yang meminta hukum syarak, mereka wajib atas mereka memakai serban warna kuning. Inilah lambang para wali. Lambang para wali adalah putih, hijau dan kuning. Hitam dan merah adalah ini digunakan dalam perang Khandak dan perang Uhud. Inilah merah dan hitam. Jadi Rasulullah pernah memakai serban tertentu. Jadi saya ingin menghimbaukan kepada warna kuning, serban warna kuning, orang berhakikat. Apabila orang yang sudah menguasai 4 ilmu, syariat, tarikat dan hakikat dan makrifat, mereka menjadi raja. Jadi serban warna kuning ini adalah bagi ahli syariat. Bagi ahli syariat yang menduduki satu pemerintah ataupun raja yang memakai serban kuning. Ini untuk memerintah negara ataupun negeri masing-masing. Jadi setiap raja mengikut sunnah Rasulullah, mereka wajib memakai serban warna kuning. Karena serban warna kuning adalah syariat. Bagi syariat yang menakluki hukum hakam Allah. Syarat-syarat orang yang memakai serban warna kuning, mereka harus menguasai 4 ilmu. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Baru boleh mereka memakai serban kuning dan mereka menduduki jalur kesultanan. Bukan sembarangan pakai serban. Orang pakai warna kuning, kita pakai warna kuning. Orang pakai warna hijau, kita pakai warna hijau. Orang pakai warna putih, kita pakai warna putih. Orang pakai warna hitam, kita pakai warna hitam. Orang pakai warna merah, kita pakai warna merah. Tetapi setiap warna yang kita pakai ada perjalanan khusus.
untuk untuk perjalanan menuju ihdinas siratal mustaqim. Jangan orang katalah pakailah serban ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah apa? Ikut sunnah tak tahu, ikut kemudian pakai je. Sunnah pun tak tahu, macam mana kita nak pakai? Macam mana kita harus memakai sunnah? Sedangkan sunnah kita tidak mengenal. Padahal sunnah Rasulullah yang memakai serban warna putih itu bagi orang perjalanan tarikat. Setiap ahli tarikat, mereka wajib memakai melambang Islamik, melambang zahirnya batinnya dengan perjalanan tarikat, iaitu serban putih. Perjalanan hakikat, mereka melambangkan dirinya sebagai serban hijau. Serban kuning melambangkan syariat yang menduduki pemerintahan, kerajaan ataupun kesultanan. Syarat-syarat orang memakai serban kuning, mereka wajib menguasai 4 ilmu di dalam sistem pemerintahan. Syariat, tarikat dan hakikat dan marifat. Seluruh raja-raja dan keturunan raja wajib atas mereka menguasai 4 ilmu. Sampai tahapnya ke ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal diri, baru mereka boleh menduduki kesultanan raja-raja untuk mendakluki seluruh daerah ataupun membawa umat kepada jalan yang hak bil haqqu ilallah. Dah sampai saat ini yang saya tasawuf dengan tarikat tu satu jalan. Tarikat, tauhid, tasawuf, tarikat ini harus ada satu jalan. Orang bertauhid kena ada tasawuf. Orang bertauhid kena ada tarikat, orang bertarikat kena ada tasawuf. Tasawuf ini adalah satu ilmu yang membawa al-akhlaq karim, akhlak yang sempurna. Ini memerlukan tasawuf. Tasawuf ini adalah untuk mengetahui akan perjalanan tarikat, sebab akan perjalanan tarikat untuk membawa kita kepada akhlak yang mulia. Ini perlu 3 ni, tauhid, tasawuf dan tarikat. Setiap orang bertarikat wajib atas mereka mengetahui ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Inilah yang dibawa oleh Persatuan MPTT seluruh Asia Tenggara di bawah Syekh Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Jadi saya ingin menghimbau perkara serban ini dah saya beritahu, dan selanjutnya anda berfikir sendiri dan mencari kebenaran sendiri. Semua warna-warna ini ada maksudnya, karena peringkat perjalanan putih, hijau, kuning. Karena kalau hitam dengan merah ini khandak dan badai. Merah, hitam adalah khandak dan badai. Perang khandak dan perang badai. Jadi saya ingin menghimbaukan kepada seluruh jamaah MPTT untuk saya ingin memberitahulah tentang perkara orang yang memakai masker. Orang yang memakai masker, hukum dia haram apabila mereka mengikuti sistem-sistem pemerintahan yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah yang kafah, seperti mereka mengeluarkan fatwa wajib memakai masker. Barang siapa yang tidak pakai masker, maka mereka akan disaman. Yang mereka tahu saman, tangkap, penjara, tembak, gantung. Ini yang mereka tahu. Jadi kalau kita pakai masker untuk apa? Untuk mengelak perkara COVID-19. Sedangkan COVID-19 ini tidak wujud. Karena menjadi syirik bagi seseorang meyakinkan akannya ada COVID, tetapi COVID itu tidak nampak dengan wujud syariatnya. Maka hukumnya haram. Mengikuti arahan-arahan sampai memakai masker, sampai solat jarang-jarang, ini hukumnya haram. Jadi tidak boleh kita mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ataupun Aceh. Karena apa? Karena orang
Karena syirik ini terbagi kepada 3 pembahagian syirik. Jadi kafir kita ataupun jadi syirik 3 pembahagian. Yang pertama syirik perbuatan. Syirik perbuatan ini adalah kita meyakinkan akan mati kita dengan adanya COVID-19. Sedangkan COVID-19 tidak wujud sampai kita memakai masker. Ini dinamakan syirik perbuatan. Kalau syirik perbuatan, habislah kita. Karena syirik ada 3 pembahagian. Yang pertama syirik kalam. Yang kedua syirik kalam. Syirik kalam ini adalah seperti kita melafazkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ini menjadi syirik. Yang pertama syirik perbuatan meyakinkan. Meyakinkan syirik perbuatan seperti kita memakai masker, meyakinkan adanya COVID-19, dengan COVID-19 kita boleh mati. Ini bab akidah. Jadi kita boleh menjadi syirik kepada Allah. Yang kedua, syirik kalam. Syirik kalam melafazkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Jadi kita nafikan tidak ada Tuhan. Hana, tidak ada Tuhan. La Tuhan. Hana Tuhan, tidak ada Tuhan. Yang ada Allah. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ini barang siapa yang melafazkan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maka mereka mendapat syirik kalam. Syirik hati faham-faham sajalah, mengerti sajalah syirik hati. Karena syirik ini diikuti 3 perkara. Pertama dari perbuatan, yang kedua kepada kalam, yang ketiga kepada hati. Apabila kita tidak memahami hukum hakam, akidah yang sempurna, iman yang sempurna, maka syirik kita sambil berdiri menjadi syirik, sambil membaca Al-Quran menjadi syirik, sambil salat menjadi syirik, sambil berzikir pun menjadi syirik. Jadi berhati-hati, inilah perlu ilmu. Harus kita mengetahui akannya ilmu Allah dan ilmu Rasulullah dan ilmu para wali-wali Allah. Ini yang sudah saya memberitahu. Jadi saya himbaukan kepada seluruh jamaah MPTT, tidak dibenarkan atas kalian apabila kalian memakai masker karena arahan pemerintah dengan adanya COVID-19, maka barang siapa yang meyakinkan ke benda itu, maka kalian mendapat syirik kepada Allah. Berhati-hati. Mendapat syirik kepada Allah. Berhati-hati. Syirik diiringi dengan 3 bahagian. Diiringi dengan perbuatan, diiringi dengan kalam, diiringi dengan niat. Ini paling berbahaya karena perbuatan syariat diiringi dengan perbuatan tarikat, diiringi dengan perbuatan hakikat. Jadi kafir. Perlulah kita ilmu, mengetahui ilmu. Inilah ilmu harus wajib kita mengetahui. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifatnya adalah pemberian daripada Allah kepada hamba-hamba yang sudah terbuka akannya pintu kerohaniannya di alam roh mahfud ataupun di alam tajalil. Jadi saya ingin mengimbaukan kepada seluruh rakyat Aceh, kalian harus memahami kesempurnaannya Islam. Syarat-syarat kesempurnaan Islam ada 4 perkara. Yang pertama, kita harus memahami syariat. Syariat adalah ilmu pakaian. Tidak mungkin kita berhadap Allah tidak memakai pakaian. Ini namanya biadab. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat wajib atas diri kita memahami. Jadi saya ingin mengimbaukan kepada pemerintah Aceh dan kepada ulama-ulama MPU, tolong bubarkan orang-orang yang salat di Masjid Raya Banda Aceh Baitur Rahman
seperti mereka solat, seperti orang Hindu solat sembah patung, ataupun sembah pokok kayu, ataupun sembah tiang di dalam masjid, ataupun sembah dinding di dalam masjid. Semayang sudah jauh-jauh jarak-jarak. Ini hukum dia adalah sudah menjadi syirik perbuatan. Apabila sudah jadi syirik perbuatan, diiringi dengan syirik hati sampai diiringi dengan syirik kalam, maka batallah syahadat mereka kepada Allah. Ini sampaikan kepada ulama MPU, kepada pemerintahan Aceh. Jangan kalian menjadikan rakyat Aceh sebagai apa? Sebagai tumbal. Sebagai tumbal untuk kepentingan politik-politik kalian di dalam sistem-sistem negara. Ingat, azab Allah sangat pedih. Jangan disebabkan kalian Allah mendatangkan bala bencana lebih dahsyat daripada tsunami lagi. Ingat ni kepada ulama MPU Aceh dan kepada pemerintahan Aceh. Tidak payah ikut ajaran faktua-faktua yang dikeluarkan oleh Majlis Persatuan Ulama dalam sistem Pancasila. Tidak payah kita, bangsa Aceh tidak perlu mengikuti mereka. Mereka bukan ulama. Yang pertama, yang seterusnya saya ingin menghimbaukan kepada seluruh rakyat Aceh yang mendapat gaji setiap bulan daripada hasil pajak cukai. Sebab di dalam sistem polisi, tentera dan pihak-pihak kerajaan yang bekerja dengan pemerintahan Indonesia termasuk ulama-ulama, mereka mendapat gaji daripada hasil pajak cukai. Yang pertama polis, yang kedua tentera. Indonesia dan Aceh, mereka setiap bulan mendapatkan gaji daripada pemerintah, daripada hasil masyarakat yang bayar pajak, yang bayar cukai. Karena gaji yang mereka dapatkan ini adalah di dalam hukum Allah, dalam hukum Rasulullah, hukumnya haram. Hukumnya haram. Mereka mendapat gaji daripada hasil membayar cukai. Karena di dalam Islam tidak ada cukai. Yang ada di dalam Islam, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya adalah membayar zakat. Inilah hukum zakat. Membayar zakat. Dengan zakat kita boleh membantu orang-orang di dalam yang bertugas di dalam negara, orang-orang yang tidak mampu di dalam negara. Ini zakat. Tetapi dihilangkan hukum Allah, mereka menghujudkan sistem kapitalis ataupun sistem Yahudi yang mereka anuti seluruh negara umat Islam saat ini. Seperti rakyat membayar cukai ataupun pajak kepada pihak pemerintah, hukumnya haram. Laknat Allah, murka Rasulullah, murka Allah, murka para malaikat. Terkutuklah manusia-manusia di dalam negara itu. Karena mereka tidak mau memperjalankan hukum Allah yang kafah, maka daripada pemimpin, pengikut dan termasuk ulama-ulama yang bersekutu dengan sekutunya pemimpin-pemimpin yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah yang kafah, maka syiriklah mereka, menjadi kafirlah mereka. Ini kata Allah, bukan kata saya. Ini kata Allah, bukan kata saya. Syirik mereka. Jadi kita lihat sebahagian saudara-saudara kita yang sudah ditakluki oleh sistem-sistem kapitalis, oleh sistem-sistem dajjal. Rakyat membayar cukai kepada kerajaan. Kerajaan membayar gaji kepada polis, tentera mengikuti hasil cukai. Mereka memakan hasil gaji yang dibayar daripada hasil cukai ataupun pajak, hukum dia haram. Mereka bawa balik ke rumah bagi anak bini mereka dengan hasil yang haram. Maka inilah yang dibuat satu propaganda, satu sistem Yahudi untuk menghancurkan zahir batin umat-umat Islam yang ada di Aceh maupun yang ada di Indonesia.
Jadi saya harapkan kepada seluruh para ulama dan kepada seluruh pemerintah Aceh untuk berfikir. Jangan kalian masukkan benda-benda subhat ataupun benda-benda yang haram ke dalam tubuh kalian. Contoh yang paling kita kasihan orang-orang yang bekerja dengan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan itu tidak mau memperjalankan hukum Allah yang kafah. Dan hasil-hasil gaji yang mereka dapatkan membawa balik ke rumah, membagi mak ayah mereka makan, anak bini mereka dengan hasil pendapatan yang haram. Jadi Allah tidak akan menerima salat mereka, kebaikan mereka, apabila di dalam darah daging mereka ada satu biji sawi benda yang haram. Allah tolak semuanya kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad yang buat ini. Karena Allah tidak menerima satu amalan apabila di dalam darah daging mereka ada benda yang haram walaupun sebiji sawi. Ini harus kita fikirkan untuk keselamatan rakyat bangsa Aceh dan umat Islam seluruh, rahmatan lil alamin. Ini yang harus kita berfikirkan. Tolong sebarkan video saya ini kepada seluruh rakyat Aceh, bangsa Aceh, supaya mereka boleh berfikir yang mana yang baik ambil, yang mana yang tidak baik balut-balut sepak dalam longkang. Sepak dalam longkang. Saya ingin menghimbaukan sekali lagi kepada ulama MBU Aceh dan ulama-ulama yang mengatakan ulama karismatik Aceh ataupun pemerintahan Aceh. Tolong kalian bubarkan semua orang-orang salat di dalam masjid seperti orang salat jarak-jarak di dalam masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Ini hukum dia menjadi syirik, menjadi kafir kepada Allah. Ini pesan saya kepada seluruh ulama yang mengatakan ulama karismatik Aceh ataupun pemerintahan Aceh, supaya agama Islam yang dianuti oleh rakyat bangsa Aceh boleh terselamat dengan akidah yang sempurna. Tolong sampaikan ini kepada seluruh rakyat Aceh dan kepada seluruh orang Indonesia. Jangan, ini orang-orang yang suka memaki-maki ini bukan orang baik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita sampaikan lagi.